bermanfaat bagi kita. Dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, masuk kita pada hadis yang kelima, yaitu hadis yang berjudul Al-Munkarat wal Bid'ah, kemungkaran dan bid'ah. An Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin, ibu dari orang-orang mukmin, Ummi Abdullah Aisyah, Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami, maksud dalam agama ini, ma laysa minhu, yang tidak ada darinya, sumber darinya, wa huwa raddun, maka dia raddun, tertolak. Man ahdatha, siapa yang membuat perkara baru di amrina, dalam urusan kami, maksudnya dalam agama, hadza, yang ini, ma laysa minhu, yang tidak ada datang darinya, wa huwa raddun, maka dia tertolak. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim, man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amal ibadah, laisa alaihi amruna, tidak ada atasnya perintah kami, wa huwa raddun, maka dia raddun, tertolak. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat ibadah yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim adalah bahwa ibadah itu dasarnya ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim tidak boleh mengada-ngada membuat perkara-perkara baru dalam agama yang Nabi tidak mengajarkannya. Inilah hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana seorang muslim di dalam beragama melakukan sumber yang jelas. Ada kenapa ini dilakukan, karena ada hadisnya, ada dasarnya, ada perintah. Nah, beragama ini bukan dari segi perasaan, rasa-rasanya ibadah gorencang, ini kita pelajari. Tidak. Atau orang banyak melakukan itu, sementara dasar dari Nabi ada, bukan atas orang banyak, akan tapi adalah yang jadi patokan bahwa adalah dalil. Mana dalilnya? Karena hukum asal ibadah itu adalah haram dilakukan sampai ada dalil yang menyuruh ke ibadah. Kalau muamalah itu hukum asalnya boleh, makan, minum, muamalah, berpakaian, model, sampai ada dalil yang melarangnya, itu muamalah. Lagi selain tidak ada dalil yang melarangnya atau dasar hukum yang melarangnya atau kaidah-kaidah, maka muamalah itu dibolehkan. Jemaah dimuliakan Allah, hadis ini perlu sekali menjadi perhatian kita dalam amalan-amalan yang kita lakukan, di mana Nabi katakan dalam hadis ini, man ahdatha, siapa yang membuat perkara baru, muhdas, perkara baru dalam apa? Fi amrina, dalam urusan kami, dalam agama ini, hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi, itu namanya perkara baru. Ini dalam urusan apa? Dalam urusan agama, fi amrina.
bukan dalam masalah-masalah dunia. Karena perbuatan bid'ah itu adalah menyangkut masalah agama, bukan masalah dunia. Contoh mikrofon. Mikrofon ini tidak ada di masa Nabi, tapi dia tidak terkait dengan agama. Dia urusannya dunia, maka tidak mengapa seorang memakai mikrofon. Karena ini aku adalah kemampuan orang untuk mengambil manfaat yang lebih besar. Dengan mikrofon ini maka akan kajian mahkota dana orang sampaikan. Dia tidak termasukkan masalah agama, maka ini boleh. Dulu orang pergi haji naik unta kan? Naik unta. Nabi juga pergi haji naik unta. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, di mana manusia diberikan akal, kecerdasan, sehingga dia bisa membuat kendaraan yang lebih cepat, yaitu pesawat, mobil. Maka dalam hal ini urusan dunia, maka itu tidak terlarang. Yang terlarang itu adalah membuat perkara baru dalam agama, dalam urusan agama, dalam ibadah, dalam akidah, itu yang terlarang. Seperti orang naik haji pergi ke Mekah, kemudian dia naik haji ke mana? Nyampai hajinya kaulaan 7 kali ke situ, katanya sama dengan pergi haji. Nah, ini adalah perkara baru. 7 kali pergi ke situ sama dengan naik haji. Nah, ketika ditanya apa? Pergi ke situ ini pitih wana ada. Ya. Persoalannya bukan pitih. Ya, andai kata mampu pun kita pergi haji, ya, namun tidak ada keamanan, maka tidak ada wajib. Contoh sekarang ini, ya, adalah masuk benawa dalam data yang akan berangkat. Akan tetapi orang corona lah, tidak ada wajib haji, bukan soal fikih. Jemaah yang Allah juga persoalan haji itu sangat terkait dengan perintah Nabi. Walillahi 'alan nasi, dan untuk Allah, dan kewajiban bagi manusia hajjul baiti, berhaji ke Baitullah, manis ke Baitullah. Naik haji itu ke Baitullah. Di mana Baitullah? Baitullahil Haram, di Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan yang lain itu bukan Baitullah. Ada perjalanan, ada ketentuannya ke Makkah Mukarramah. Jemaah mulia. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam masalah hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa yang membuat perkara baru, ya, dalam urusan kami, ma laysa minhu, yang tidak ada sumbernya darinya, Malaysia tidak ada darinya dari Nabi SAW, fahuradul, maka dia tertolak. Tertolak, tidak jadi pahala, tidak jadi pahala nanti. Maka Nabi mengatakan ini menjadi dalil ala anna ibadah, menjadi dalil bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan, al-ghuslu seperti mandi itu adalah ibadah, wudu, puasa, kemudian as-salat. Apabila itu dilakukan seseorang menyelisih syariat, tidak sesuai dengan syariat, maka ibadah itu mardudah, tertolak atas pelakunya, tidak menjadi pahala kebaikan. Ya, salatnya dilakukan bersih dia, ya, bukan bersih yang diajarkan Nabi. Subuh 2 rakaat, witir 2 rakaat, ya. Kata tolak. Maghrib 3 rakaat, buat 4 rakaat. Maka tolak karena tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Oleh karena itu ibadah-ibadah yang kita lakukan, Pak Ibu yang dimuliakan Allah, mesti sesuai dengan ketentuan yang diajarkan Nabi. Kalau tidak, nanti orang akan beragam pola-pola ibadah. Kalau tidak ada standar di dalam beramal, dalam beribadah, akan beragam
Nabi mengatakan ala sadri, ya, di atas dada wa sisi tangan, letak tangan tadi. Posisinya di tengah bukan di samping. Rupanya nan mereka ada pula kajinya jadi. Ada pula kajinya. Jantung awak di situ. Itu ibadah perkiraan awak, bukan perkiraan yang dari oleh Nabi. Gimana melihat? Munculnya berbagai macam hal-hal yang menyimpang dari agama ini karena disebabkan menyelisihi syariat, menyelisihi yang diajarkan Nabi SAW. Muncul hal yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian dariku manasik yang kalian lakukan. Itu kata dalam haji. Khudhu anni, ambil kalian dariku, bukan dari pengalaman guru, bukan dari kebiasaan guru, dari pengalaman ibadah, tapi anni, dariku kata Nabi. Manasikakum, manasik yang akan melaksanakan. Dalam salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu pun salat. Nabi salatnya tumakninah. Awak asal contoh ayam aja, berarti tidak sesuai dengan salat Nabi. Tidak sah salat orang yang tidak ada tumakninahnya. Apa tumakninah itu ya? Tumakninah itu apa? Memberikan hak huruf dalam membaca Fatihah, memberikan hak huruf, bacaan salat diberikan. Kemudian memberikan hak gerakan kalau rukuk betul-betul sempurna rukuknya, baru lurus punggungnya, kepalanya sempurna rukuknya, baru bangkit dari rukuk harus sempurna berdirinya. Alun sampai alun boleh berdirinya jelas sujud, anda tumakninah namanya. Suatu ketika pernah Nabi memperhatikan seorang sahabat yang sholat datang terlambat dalam sholat. Lalu diperhatikan dari A sampai Z. Selesai salamnya dipanggil oleh Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang salatmu, sesungguhnya engkau belum salat. Ulang salat. Jadi ini salat, saya ini salat, Nabi suruh mengulangi salat. Bironya yang kedua kali Bapak Ibu masih mulai tidur. Dipanggil oleh Nabi lagi, irji' fasalli, ulangi. Fasalli, salat kalian. Salat kamu lagi. Fa innaka lam tusalli. Angka tidur masih mulai tidur. Hendaknya berubah. Akhirnya membenarnya. Kalau dikatakan lewat balik kepada itu pandai buahnya Nabi. Dia ajarkan Nabi bagaimana salat yang benar, rukuk, sujudnya, dan tumakninah. Ya. Akhirnya sahabat dapat pelajaran dari salat yang ada tumakninahnya. Asal dikarajaukan cepat-cepat. Ya. Ada orang yang Al-Fatihahnya satu nafas kan. Tidak ada tumakninah. Itu tidak benar. Sallu kama ra'aitumuni, salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Iya, awak pernah melihat Nabi salat. Bila awak melihat Nabi salat? Di mana awak bisa melihat Nabi itu salat? Semua awak. Ambo jalan mencari Nabi salat. Tapi di mana kita lihat? Di sunnah. Kalau kita mengaji sunnah-sunnah, hadis-hadis Nabi, sampaikan sifat salat Nabi. Oleh karena itu ada hadis tentang sifat salat Nabi. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya apabila suatu amalan yang tidak ada datang dari Nabi, amalan itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna faraddu. Inilah yang namanya perbuatan itu dikatakan muhdatsatul umur, perbuatan bid'ah. Maka Al-Imam Ibnu Daqiq mengatakan dalam menjelaskan hadis tersebut, beliau mengatakan wa hadzal hadis yang mulia ini mimma
menjaganya, memperhatikannya, menjaganya, sehingga tidak terjadi batalnya atau rusaknya amal-amal kita. Sungguhnya amal terkait dengan mutaba'atul rasul, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beramal bukan kemauan awak. Itu ada dasar dalam beramal. Apa dasarnya? Nak bisyo sebagaimana budaya yang berkembang di masyarakat kita, amalan yang berhubungan dengan kematian yang dilakukan oleh masyarakat kita, seperti mani kuari, mani johari, manyaratui, ya. Adakah ini sumbernya dari Nabi? Adakah pernah Nabi di 3 harian, 7 harian? Tidak ada. Sahabat juga tidak ada. Kapan munculnya? Ini muncul jauh setelah generasi sahabat yang dilakukan oleh orang-orang untuk mencontoh dari agama lain. Karena kita di Indonesia ini pengaruh Hindu itu cukup besar. Ya, doa